Rencana tata ruang wilayah telah dimiliki oleh Kota Bogor. Nah, ini soalnya nih, telah dimiliki oleh Kota Bogor. Akan tetapi implementasi atau penerapan RT/RW di Kota Bogor kurang berjalan dengan baik. Kurang berjalan dengan baik. Kurang berjalan dengan baiknya gimana? Kita lihat. Kawasan yang diperuntukkan secara komersil itu menyebar di sepanjang jalan utama Kota Bogor, sehingga sering menimbulkan kemacetan. Nah, ini berarti pola pikirnya atau logika berpikirnya adalah Bogor sudah punya RT/RW, rencana tata ruang wilayah, tetapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Buktinya, ternyata kawasan komersil itu justru menyebar di sepanjang jalan utama Kota Bogor, yang seharusnya berarti peruntukannya kan bukan untuk komersil kan, di kanan kiri Bogor itu. Nah, akhirnya apa? Menimbulkan kemacetan. Nah, permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan penataan ruang. Nah, hambatannya apa? RT/RW sudah punya. RT/RW sudah punya. Tapi kenapa tidak berjalan dengan baik? Berarti penerapan perencanaan tata ruangnya nggak benar, nggak baik. Kenapa? Nah, kira-kira apa masalahnya? Yang A, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, bisa jadi karena udah ada tapi nggak berjalan. Yang B, kuatnya koordinasi antar lembaga. Nah, kalau kuat berarti harusnya bagus. Yang C, lambatnya penyusunan rencana tata ruang. Nggak juga, kan katanya udah punya. Yang D, kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur kota. Nggak menyinggung ke situ. Yang E, terbatasnya lahan untuk pembangunan ruang publik. Ini bukan ruang publik ya. Kan tadi komersil malah, pedagang-pedagang kaki lima, bukan ruang publik. Kalau ruang publik itu kan misalnya untuk ngumpul-ngumpul, untuk sekedar rekreasi, ya kan, di alun-alun. Nah, berarti jawaban yang paling benar adalah yang A ya. Iya. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Karena terbukti sudah ada RT/RW-nya tapi nggak berjalan dengan baik. Langsung nomor 4 aja. Nomor 2 kali ini yang maksud ya. Perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia diatur dalam, nah, tadi kakak di awal sudah singgung ya, Dek, bahwa materi ini kebanyakan diambil dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang perencanaan tata ruang. Jadi jawabannya A. Kemudian kita lihat, nomor 2-nya ternyata di sini panjang ya. Salah satu program pemerintah dalam pembangunan adalah pengembangan industri. Arah kebijakan pemerintah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara industri merupakan kebijakan yang strategis karena, pemerintah pusat itu ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara industri. Nah, ini kenapa dianggap sebagai kebijakan yang strategis? Yuk kita lihat. Kalau yang A, masyarakat menjadi lebih konsumtif sehingga mampu meningkatkan pasar. Nggak pas. Karena ini kaitannya dengan kebijakan negara ya. Yang B, penguasaan teknologi meningkat sehingga mampu bersaing dengan negara maju. Bisa jadi, ya kita lihat nanti. Yang C, lapangan kerja menjadi luas sehingga struktur perekonomian lebih berkembang. Sebentar. Yang D, banyaknya barang hasil industri menjadi pola hidup masyarakat lebih modern. Enggak juga. Yang E, sektor pertanian yang kurang menguntungkan lebih tergantikan dengan industri. Enggak juga. Kalau gitu berarti ketika kebijakan pemerintah pusat ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara industri, karena kaitannya adalah negara, berarti strategis itu kaitannya dengan berkembang tidaknya suatu negara, maju enggaknya suatu negara. Berarti kalau gitu jawaban yang paling pas adalah penguasaan teknologi meningkat sehingga mampu bersaing dengan negara maju. Dengan adanya industri, maka penguasaan teknologi masyarakat akan meningkat karena ada transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang biasanya, sehingga kita bisa jadi negara maju. Jadi jawabannya yang B. Oke, nah. Oke, ini untuk apa namanya? Untuk latihan soalnya ya. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Dan yang paling penting sering-sering dibaca ya, Dek.
Nah, itu tadi cuplikan materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends. Buat teman-teman yang penasaran ingin mengetahui secara lengkap dan utuh materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends, silahkan daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor WA di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.